Assalamualaikum Pak Aceh Hasan Sadzili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini. Dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas. Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam, Pak. Sungguh sangat disayangkan atas pernyataan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Sadzili, yang meminta agar penayangan film His Only Son dihentikan. Karena menurut beliau, film tersebut tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya jelas lah, Pak. Film ini dibuat menurut versi Alkitab, yang tentunya jelas pasti berbeda. Tapi apapun perbedaan itu, lantas apa alasannya Bapak minta agar penayangan film ini dihentikan? Pak Aceh, kami punya hak asasi untuk menonton dan menikmati film menurut versi kepercayaan kami. Itu sama halnya ketika banyak tayangan film-film Islami bertebaran dan ditayangkan di bioskop dan televisi Indonesia. Lantas apakah kami harus demo dan minta agar tayangan film tersebut dihentikan dengan alasan berbeda keyakinan iman? Tidak kan? Justru kami harus menghargai perbedaan. Karena kami tahu bahwa Indonesia adalah milik agama dan semua orang. Sebenarnya sederhana kok, Pak. Bapak nggak usah bingung. Kalau nggak suka dan tidak sesuai dengan pandangan iman, nggak usah ditonton. Justru kalau misalnya filmnya ini film orang Kristen, mengangkat kisah agama Kristen, tiba-tiba sesuai sama ajaran agama lain, lah saya yang bingung. Jadi ini sebenarnya film apa? Film agama Kristen atau film agama lain? Justru kalau filmnya ini ajarannya sesuai dengan ajaran agama Kristen tapi tidak sesuai dengan agama lain, ya berarti benar. Dan emang target marketnya adalah untuk orang-orang Kristen yang beragama Kristen. Kebetulan disiarkan di Indonesia yang di dalam negaranya ada beberapa macam agama, tapi tetap filmnya adalah film orang Kristen, dibuat sama orang Kristen untuk yang nonton juga orang Kristen. Maka yang diangkat kisahnya adalah kisahnya orang Kristen menurut Alkitab, menurut kepercayaannya orang Kristen. Ya jelas dong kalau tidak sesuai dengan ajaran agama lain. Kok ceritanya beda? Loh ya memang dari dulu beda. Kalau semuanya ajarannya sama, kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, kitabnya orang Hindu, Konghucu, semuanya kalau dibuka isinya sama, ya buat apa ada berbagai macam agama di dunia ini? Kalau semuanya sama persis, ya udah jadiin satu aja semua. Justru karena agamanya beda-beda, ajarannya beda-beda, isinya juga pasti beda-beda. Lo ajaranmu lo nggak sesuai sama ajaranku, ya memang dari dulu nggak sesuai. Menurut ajaranku seperti ini, menurut ajaranmu seperti itu, ya sudah, nurut aja sama kepercayaan masing-masing. Nggak bisa dong kamu menilai kepercayaan seseorang berdasarkan kepercayaanmu. Itu nggak make sense gitu loh. Loh, kitabmu lo salah, ini lo di kitabku kayak gini loh. Menurut kitabku juga kitabmu yang salah, kitabku yang benar. Menanggapi pernyataan Bang Aceh Hasan Sadzili terkait film His Only Son, menurut saya kondisi toleransi dan keberagaman makin kritis. Bahkan hanya soal film saja ada diskriminasi dan persekusi. Kristen adalah agama resmi di negara ini, sama dengan Islam. Dan semua umat berhak untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Tuhan dan para orang-orang suci menurut agamanya dan kitabnya masing-masing. Yang diinginkan Bang Aceh ini adalah versi dari yang dia yakini. Apa haknya lu? Masih belum puas menyiksa umat Kristiani di Indonesia dengan mempersulit pembangunan gerejanya? Terus sekarang ditambahin, filmnya juga nggak boleh beredar. Kok egois banget lu? Apa karena cerita Abrahamnya beda versi dengan Islam? Ya terus kenapa? Itu film kan dibuatnya emang dari sudut pandang yang ada di dalam Alkitab, bukan berdasarkan Al-Quran. Kenapa lu ikut campur ajaran umat Kristiani? Kalau lu Muslim dan ngerasa konsepnya beda dengan Al-Quran, ya nggak usah ditonton. Ngapain juga lu ikutan nonton? Takut imannya lu tremor, terus jadi login minta dibaptis, abis itu pengen langsung ikut katekese sakramen komuni pertama. Itu iman atau korekan upil? Kok tipis bener? Kalau mau fair, hapus juga tuh sinetron azab. Karena dalam iman Kristiani nggak ada tuh orang yang kena azab terus disambar meteor garden, terus masuk ke truk molen, endingnya dikubur sama gas 3 kg. Nggak ada itu. Iman Kristiani nggak ada yang kayak gitu-gituan. Itu juga harus dilarang peredarannya. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI,
MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin itu ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung, apakah perlu saya minta maaf? Udah jawab.
ajaran saya. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Politisi Golkar dan politisi P3 meminta penayangan film His Only Son dilarang di bioskop dan seluruh platform digital di negeri ini. Menurut mereka, film ini berisi kisah Nabi Ibrahim yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Faktanya, film ini memang berkisah tentang Nabi Abraham menurut versi kitab suci umat Kristiani atau Alkitab. Nah, lalu persoalannya di mana? Apakah suatu film yang berisi sejarah atau kisah yang terkait dengan ajaran Kristiani tidak boleh tayang di negeri ini, padahal umat Kristiani adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini? Apakah umat Kristiani tidak boleh menikmati tayangan yang terkait dengan keyakinan maupun agama mereka di ruang-ruang publik? Saya pikir politisi Golkar dan politisi P3 ini memiliki problem serius terkait pemahaman mereka terhadap prinsip kebangsaan. Salah seorang anggota DPR RI meminta film His Only Son yang saat ini sedang tayang di bioskop-bioskop untuk dihentikan penayangannya. Wah, kenapa tuh? Mari kita bahas. Kisah Abraham yang diuji oleh Tuhan tersaji dalam film His Only Son. Film ini bergenre drama sejarah yang terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab. Sekali lagi ini versi Alkitab ya. Film yang digarap Rockbridge Production ini sudah dirilis di Indonesia sejak 30 Agustus 2023. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili meminta film His Only Son ini untuk dihentikan penayangannya di Indonesia. Menurut Aceh, alur cerita dari film ini penuh dengan kontroversi karena tidak menyajikan kisah sejarah Nabi Ibrahim dari perspektif agama Islam. Ia juga mendesak pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun tangan dalam pendistribusian film ini. Ya, memang beliau tidak salah jika mengatakan bahwa isi di film ini tidak sesuai dengan ajaran umat Islam karena sekali lagi film ini berdasarkan kitab suci umat Kristiani yaitu Alkitab. Tapi bukankah bangsa Indonesia ini tidak hanya dihuni oleh umat Islam saja, walaupun mayoritasnya adalah umat Islam? Sebenarnya mudah saja, cukup dengan tidak ditonton saja bukan? Karena biasanya seseorang sebelum kemudian memutuskan akan menonton sebuah film di bioskop, dia akan googling, cari informasi terkait film yang akan ditonton, nonton trailernya, baru kemudian akan memutuskan kira-kira film ini akan ditonton atau tidak. Jadi kalau memang dianggap tidak bagus, tidak sesuai dengan ajaran agamanya, ya tinggal tidak ditonton saja bukan? Wah, jangan-jangan setelah ini Alkitab bakal dilarang beredar di masyarakat.
karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang Bapak anut nih Pak. Salam Pancasila, Merdeka. Baik, lagi rame nih soal film His Only Son. Ada anggota dewan yang mempermasalahkan film tersebut. Ya, itu aja sih menurut saya kalau alasannya bisa mengganggu keimanan pemeluk agama lain. Pertama, dari posternya aja, dari iklan aja sudah kelihatan sebenarnya film itu ditujukan untuk katakanlah umat Kristen saja, seperti itu kan. Dan lagian kan film itu bukannya di setel di layar tancap gitu yang bisa dilihat orang secara umum. Itu kan di bioskop. Jadi kalau orang masuk ya pasti atas kesadarannya sendiri, bukan dengan paksaan gitu kan. Jadi ya sudahlah gitu kan, entah apa anggota dewan tersebut lagi cari panggung karena menjelang pemilu gitu kan, dia dianggap seorang yang membela kelompok tertentu. Ya terserah lah ya, tapi tolonglah gitu kan, ini kan negara Pancasila. Saya rasa juga jarang-jarang umat Kristen bisa disuguhkan film di bioskop yang bisa ditonton bersama-sama keluarganya. Oke, kita saling menghargai, saling menghormati sesama bangsa sebagai keluarga besar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Merdeka. Ini bener banget. And I wouldn't say sesat, tapi memang berbeda. Yang diyakini berbeda. Dan itu tentu sangat-sangat gak masalah gitu loh, selama kita tuh gak saling menyakiti atau saling memfitnah gitu kan. Bahkan di Al-Quran aja ada ayatnya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Umat agama lain itu kan gak mempelajari agama Islam yang sangat-sangat indah ini gitu ya. Jadi mereka tuh hanya melihat cerminannya dari kita, dari umat-umat Islamnya. Jadi kita harus mencerminkan agama kita dengan sebaik mungkin dong harusnya. Jangan sampai kita tuh jadi representasi yang salah. Bahkan yang bikin sedih tuh di komen tuh kayak ada yang bilang jarang banget nih pemikiran yang kayak aku gitu kan. Ya begitulah, image-nya jadi nggak bagus kan. Karena kita inilah cerminan dari agama kita. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang terhormat, Pak Aceh yang terhormat, ya, mending sekaligus film Tuhan Yesus itu nggak usah tayang di Indonesia. Mending sekaligus film Yesus itu nggak usah tayang di Indonesia. Ya. Kalau Bapak mau buat kebijakan seperti ini. Kalau Bapak mau buat kebijakan seperti begini, mending sekaligus film Yesus nggak usah tayang di Indonesia. Buat aja aturan undang-undang supaya film Yesus itu dihapus dari Indonesia dan tidak boleh ditonton lagi. Pak, Bapak ini pemikirannya itu terlalu kecil dan terlalu jauh, terlalu aneh. Anehnya itu banget ya, aneh banget. Ya. Indonesia ini milik 6 agama, bukan satu agama. Ya. Cerita Isa versi Kristen dan Islam itu beda. Hello Pak. Begitu pula cerita Nabi Abraham versi Kristen dan Islam itu beda. Negara ini bukan milik satu, negara Indonesia ini bukan milik satu agama saja Pak. Ya. Bapak punya pemikiran terlalu kecil, sempit banget. Ya. Ya, kalau Bapak melarang supaya jangan putar film Islam lisan Indonesia, mending nggak usah jadi DPR Indonesia, jadi DPR di Timur Tengah aja Pak. Ya, nggak usah tabur-tabur bibit-bibit kadal di Indonesia sih, nggak boleh Pak. Ya. Bapak itu wakil ketua, ya. DPR RI versi nasional. Bapak punya pengetahuan tuh luas. Kok hanya sekecil begini saja tuh langsung tiba-tiba pemikirannya jadi kecil banget. Ya. Cerita ini Nabi Abraham versi Kristen dan Islam itu beda Pak. Kalau memang Bapak merasa beda, ya nggak usah nonton. Biar kita aja Kristen yang nonton. Ya. Begitu saja ya Pak Aceh yang terhormat. Pak siapa dia nama terakhir agak susah. Bapak Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili, ya, gitu aja Pak, gitu aja ya Pak. Kalau Bapak melarang, kami yang Kristen tetap nonton, tetap kami nonton, itu aja. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyegelan gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadikan rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah dengan begitu
mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Baru-baru ini terjadi penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sampai konstitusi kalah dengan Pak RT dan Pak RW. Lebih lanjut, publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus dihentikan sekarang juga karena sudah melanggar konstitusi. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang beragam ini. Padahal jelas dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan izin, karena ada puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah meminta izin pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Lagi pula dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin. Jadi jika umat minoritas seperti orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Pada pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (BBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harusnya membantu dan memfasilitasi dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang warga yang menyegel gereja. Apa pendapatmu? Dan tuliskan pendapatmu kenapa banyak sekali warga yang senang sekali melakukan penyegelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.